Iya, Pak Heri, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, kita bahas diplomasi sudah, kekuatan alutsista, ancaman juga sudah. Yang banyak orang belum tahu dan belum kenal, ini mungkin adalah sosok dari Wakasal kita, Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono. Nah, Pak Heri, boleh diceritakan sedikit nih Pak, mulai tahun berapa sih Pak bergabung di Matra Angkatan Laut? Saya dulu masuk di Taruna, Mbak ya, Taruna Akademi Angkatan Laut di tahun 84. 84. Saya ini orang desa, orang kampung Mbak, nggak ngerti. Tahu waktu itu kan daftar AKABRI aja. Begitu daftar AKABRI, masuk ternyata menjadi AKABRI Laut. Oh, itu bukan Pak Heri yang pilih sendiri, Bukan, mau di waktu Angkatan itu, Laut gitu? Bukan, waktu itu sesuai dengan psikitas kita. Oh. Dijuruskanlah gini-gini. Saya anaknya petani di kampung di Salatiga sana. Ibu saya nangis, loh Her, kamu tuh loh masuk Taruna kok di laut katanya. Kok di Surabaya bukan? Kan jauh sekali. Kan di Jawa Tengah ada, di Magelang ada Taruna Angkatan Darat. Semarang ada kepolisian. Orang tua di mana Pak? Mohon maaf. Salatiga. Salatiga. Ya. Terus sekolahnya di Surabaya. Surabaya. Menurut ibu saya kan, ibu saya nih, kok jauh sekali, kasihan anak saya. Gitu. Tapi ya alhamdulillah, ibu saya senantiasa mendoakan saya, akhirnya ya bisa melewati masa-masa yang lalu, masa-masa sulit saya mungkin. Pada saat kemudian ditugaskannya di Angkatan Laut, reaksi Bapak saat itu seperti apa? Pertama awal-awal Letnan 2 bingung Mbak. Tapi bisa berenang Pak? Bisa dong. Bisa ya? Di sungai latihannya waktu itu. Di sungai. Ya, jadi kalau yang lain gaya kata, saya gaya Tarsan kan. Sungai. Waktu itu juga gitu, waktu saya anak pertama kan Mbak. Anak pertama mungkin Pak Ibu saya sangat sayang sama saya. Renang di sungai juga dimarahi sama bapak saya, nyuri-nyuri bagaimana ke sungai renang. Untungnya begitu ya. Akhirnya ya saya ditakdirkan oleh Tuhan menjadi Angkatan Laut. Dan Angkatan Laut yang sampai dengan sekarang ini. Dan Pak Heri ini masuk di Korps Pelaut ya Pak ya? Laut ya. Berapa tahun artinya Pak sempat melaut? Saya sekitar 19 tahun lah. 19 tahun? Mulai dari pangkat Letnan 2. Jadi pentahapannya Mbak ya, di kami ini, di Korps Pelaut, kami masuk, kami menjadi Letnan 2, kami akan mengawai teknis-teknis senjataan. Seperti di artileri, senjata meriam, dan sebagainya. Waktu itu ada divisi namanya, divisi artileri, divisi senjata bawah air, itu mengawai senjata untuk anti kapal selam. Ada divisi navigasi, itu bertanggung jawab terhadap navigasi keselamatan kapal, di Anjungan tadi kerjanya. Juga ada divisi komunikasi, ada divisi bahari itu untuk merawat ini, kapal ini. Pak Heri pernah di semua divisi-divisi itu? Saya hanya di divisi bahari dan divisi artileri. Alhamdulillah pada waktu itu saya pangkat Letnan 2, atau mendapatkan kesempatan di Inggris Mbak, sekolah. Wow. Ya, sekolah di Newcastle tentang tanker sebenarnya. Tahun tanker. Berapa itu Pak? Tahun 89. 89. Saya juga nggak ngerti, tahu kok ada perintah untuk ke sana. Rezeki bagi saya kan. Kemudian setelah itu saya menjadi kepala Departemen Operasi. Jadi setelah pada kepala divisi tadi, kita akan menaik menjadi kepala departemen. Ada Departemen Operasi, ada Departemen Senjata dan Bahari, ada ya pelaut seperti itu ya. Kemudian alhamdulillah juga pada saat itu saya kapten jadi komandan Mbak. Jadi komandan KRI Soputan, kapal. Itu pertama kali menjadi komandan KRI Soputan? Pertama kali menjadi komandan, pangkat kapten, juga kebanggaan juga bagi saya. Teman-teman belum banyak yang menjadi komandan. Setelah dari KRI Soputan ada sempat di KRI apa lagi Pak? Saya sekolah staf dan komando, kemudian menjadi komandan KRI Singa, itu komandan untuk kapal fast patrol boat ya, kapal cepat untuk anti kapal selam. Jadi andalannya torpedo. Dari kapal KRI Singa saya pindah ke KRI Badik, kapal cepat rudal, KCR, kapal cepat rudal kita. Itu senjatanya kayak tadi, SOC tadi. Jadi kita mampu menenggelamkan musuh sampai dengan 180 km. 19 tahun melaut, itu paling lama masa dinasnya berapa lama Pak Heri sebelum bisa pulang ke rumah misalnya? Ya, kita ini di Angkatan Laut tentunya juga akan selalu memperhatikan kebutuhan kesejahteraan keluarga ya Mbak ya. Sehingga nggak mungkin kita bertugas lama-lama kalau di Indonesia aja lah. Tetapi memang pada waktu ada ya konflik di Ambon itu, saya sempat 9 bulan di sana. 9 bulan nggak pulang? Nggak pulang-pulang. Waktu itu sudah berkeluarga Pak? Sudah. Berarti 9 bulan nggak ketemu anak istri Pak ya? Betul. Anak saya manggil saya waktu saya pulang Om. Om, anak saya bingung. Om kupasin dong permen saya kan.
Karena belum ada video call ya Pak ya Iya, waktu itu. belum ada Mbak. Kita biasanya ngantri di apa namanya di kubikel telepon umum kan dulu. Itu 9 bulan sama sekali nggak bisa kontekan dengan anak istri atau gimana Pak? Ya telepon aja. Hanya lewat telepon dan itu pun juga jarang-jarang ya Pak ya? Jarang. Apalagi di Ambon waktu konflik juga daerah apa tempat untuk telepon umumnya juga terbatas juga. Oke. Lalu ketika kemudian 9 bulan tadi ya mengatakan sampai anaknya pun manggil Om ya. Yeah. Setelah itu mungkin ada pengalaman lain yang juga mungkin anak Pak Heri juga ikut terkesan gitu dengan pengalaman-pengalaman dari Pak Heri sendiri? Yang jelas memang saya beberapa kali menjadi komandan kapal ya Mbak ya. Suatu pride ya, suatu kebanggaan bagi seorang Kodirwira TNI Angkatan Laut, khususnya Korps Laut ya. Karena di kapal itu kita mandiri, kita memimpin sebuah alutsista, membawa anak buah, membawa kapal, berlayar, melaksanakan tugas, nggak ada orang lain di laut. Begitu ada ombak besar, saya pernah waktu ada ekornya typhoon dari Filipina di atas Manado aja, kapal mau jalan ke depan nggak bisa, mau jalan di tempat, mau belok kanan takut kalau guling, kan kapal berdiri gini Mbak ya, ombak angin dari depan. Kalau saya sini nggak mampu, kalau saya belok gini takutnya guling gini kan. Iya. Ya saya berdoa aja, saya Muslim, kebetulan ada beberapa, akhirnya saya suruh anggota saya untuk berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Yang Islam, ayo kita sedapat-dapatnya semampu-mampunya mengucapkan ya, mengingat Tuhan. Agama yang lain juga begitu. Ini sekitar setengah jam, alhamdulillah itu langsung udaranya cerah. Lanjut kita. Itu pengalaman asiknya di laut. Tapi dari 19 tahun melaut ini ada pengalaman lain Pak yang paling berkesan Pak dari Pak Heri? Kalau yang paling tidak bisa dilupakan mungkin? Ya mungkin itu ya Mbak. Ya. Itu ya? Saya menghadapi ombak, anak buah saya sudah pada terkapar karena kan mabuk Mbak. Goyang itu walaupun kami pelaut, kalau ombak besar ya mabuk. Tetap mabuk kan, ya Pak ya? Kita kan orang darat. Kita kan apa namanya, habitat kita kan darat. Habitat darat, begitu ombak dikit mabuk. Semuanya tinggal jurumudi ini saya sama satu orang bintara saya, namanya Pak Ansori saya ingat. Dia bintara rohaninya, yang dia sering memimpin Muslim ya Mbak ya. Kalau yang lain juga ada juga. Ya tinggal 3 orang itu, bertiga yuk kita berdoa sedapat-dapatnya, sebisa-bisanya. Udah nggak bisa makan anak buah itu. Keluar lagi Pak kalau makan ya? Makan udah nggak bisa. Itu gimana? Ya Allah, kalau memang berdosa kapal ini, ya saya aja komandannya. Sampai berdoa seperti itu ya Pak ya? Ya. Karena kita merasakan bahwa anak buah saya jatuh semua udah pada cekakar gitu gimana, udah ini sudah tapi fight itu baru tetap kena harus fight, ya? Ekornya typhoon. Baru ekornya Ya, itu ya? ekornya typhoon, waktu typhoonnya dari Filipina, di tepatnya di atasnya Manado. Tapi yang lain-lain saya kira alhamdulillah relatif ya normal. Berbulan-bulan di kapal itu mengatasi jenuhnya seperti apa Pak? Apalagi tadi kan kalau zaman dulu kan belum ada video call. Itu gimana Pak kalau bosen? Ya itulah tantangan bagi kami ya Mbak ya. Pastinya seorang tentara, apalagi kami seorang TNI Angkatan Laut yang setiap saat tentunya siap untuk meninggalkan keluarga. Rasa rindu itu pasti ada. Ya kita mengisi waktu dengan kesibukan lah. Di samping tadi saya sampaikan waktu di Anjungan bahwa kita harus berjaga ini, jaga 4 jam bergantian. Disibukkan dengan itu kita juga harus bisa mungkin nyanyi, mungkin main kartu, kaplean nama yang kalah pakai helm, yang gitu. asik-asik gitu. Nanti kalau di darat kita main voli sama anggota, olahraga camping sama-sama. Olahraga yang paling disukai apa Pak? Saya dulunya voli Mbak. Voli ya? Sekarang setelah sudah tidak di laut gitu ya? Banyak tenis ya. Oh, sekarang di tenis. Dulu voli apa karena lebih dekat aja Pak, begitu mendarat di pantai gitu Pak? Gini Mbak, karena waktu kita ini kan atasan dari anak buahnya. Kita hanya berusaha untuk bagaimana berdekatan, berkomunikasi dengan anggota itu. Kalau volley ya nggak bagus-bagus sama, cuma karena anggota kita banyak. Kalau volley kan bisa berdua-belas kan. Bisa rame-rame ya. Waktu komandan gitu, ayo siapin 4 box super mie, yang menang dapat super mie, kan asik Mbak. Padahal kalau kayak tenis kan mungkin cuma berdua ya, kalau volley bisa rame-rame gitu ya. Untuk pembinaan prajurit saja.
untuk pembinaan prajurit juga ya. Bagaimana Pak mendekatkan diri dengan pada saat menjadi komandan itu, mendekatkan diri dengan prajurit-prajurit? Saya senantiasa menjalin komunikasi, menjalin komunikasi dengan prajurit. Saya harus tahu apa yang menjadi masalah prajurit. Seorang prajurit kadang-kadang tidak akan mengungkapkan apa yang dia inginkan. Contohnya misalkan, yang paling krusial orang itu mungkin makan ya Pak, perut. Saya akan cek, saya akan sampaikan kepada prajurit bahwa kamu punya hak sekian, ini belanjakan sekian. Ada di sini namanya kepala departemen logistik yang bagian belanja. Selalu saya cek berapa kamu belanjakan, apa wujudnya. Kamu kalau belanja menunya kamu sampaikan kepada anggota yang lain. Apakah anggota lain setuju dengan menu yang kamu masak? Itu paling gampang. Kenapa? Hiburan di laut Makanan itu paling, ya, paling gampang yang paling ya. sangat nyaman ya makan aja. Benar-benar. Makan, Waktu makan paling ditunggu sepertinya ya Pak. Makan paling ditunggu. Oke, Pak Heri, terakhir mungkin ya. Mungkin Pak Heri juga sudah dengar Pak, saat ini banyak yang sudah mulai menduga-duga nama Pak Heri mulai muncul sebagai calon pengganti Pak Kepala Staf Angkatan Laut yang saat ini sedang dicalonkan menjadi Panglima TNI. Tanggapannya Pak? Kalau saya ini prajurit Mbak, dimanapun saya bertugas, saya ikhlas saja mana yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kalau menduga-duga saya tidak mau menduga-duga deh. Ya. Kita hanya prajurit, kita hanya siap melaksanakan tugas, siap melaksanakan tugas yang terbaik karena itu adalah wujud syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Lillahi ta'ala saja. Kalau saya seperti itu. Siap ya Pak dengan tugas dimanapun dan kapanpun ya Pak ya? Siap bertugas dimanapun kapanpun. Baik. Karena tugas itu bagi saya adalah amanah. Tugas dan jabatan itu amanah. Saya dengan bintang 3 seperti ini, saya orang kampung di Selotiko sana nggak pernah lihat laut. Suatu hal yang sangat luar biasa. Artinya saya harus bersyukur, saya harus paham betul bahwa tugas tanggung jawab adalah di atas segalanya. Jauh dari keinginan, jauh dari hal-hal yang bersifat pribadi. Insya Allah. Baik. Fight saya melaksanakan tugas. Saya dipercaya oleh Pak Kasal menjadi Wakasal, saya laksanakan Wakasal yang terbaik. Saya ingin bersama-sama beliau membangun angkatan laut sebaik-baiknya. Baik. Baik. Pak Heri, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga sehat selalu Pak. Dan tadi ya, selalu siap dengan tugas dimanapun dan kapanpun. Terima kasih banyak Pak Heri. Semoga semakin sukses. Sehat selalu Pak. Boleh kita atas Amin, lagi. terima kasih Mbak. Semoga sukses selalu. Amin.